Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Selang beberapa menit berpodcast dengan sang ayah, Ahlia merebahkan bokong di sofa menatap binar kudapan panas dan minuman baru diantar di atas meja. Fasilitas di sini memang lengkap, berbeda dengan di kamp perbatasan. Listrik terbatas, sinyal tak ada, sumber air pun sulit dijangkau. Baiklah Kapten Al-Zaidan, semalam saya mendapat pesan jika kau ingin meminta sesuatu berharga milik saya. Boleh tahu mengenai apa? Sudah 7 tahun bergelut di dunia permiliteran, saya belum pernah mendengar perkataanmu yang begitu serius, tutur Satria seraya mengesap cangkir kopi menatap Zain tengah duduk di kursi depannya bak orang interview kerja. Ahlia yang sibuk memakan kudapan sambil scroll sosmed berhenti mendadak, tubuhnya menegang mendengar lontaran kalimat sang ayah, namun dia berusaha positif thinking, mungkin mereka bicara soal pekerjaan. Zain tersenyum tulus lewat matanya. Komandan, saya ingin meminta sesuatu dan berharap jika kau memberikan dengan sepenuh hati. Buah karya Tuhan yang membuat hati saya terpaku dikala menatap keindahannya. Satria sempat heran sembari terkekeh kecil, apa saya punya sesuatu seindah itu Kapten? Kenapa mereka berdua bermain teka-teki? Batin Ahlia gusar sambil mengunyah dan menetralkan nafasnya yang berhembus tak normal. Lagi-lagi ia tak berekspektasi lebih. Tentu, tanpa berlama-lama Zain menarik nafasnya gugup, menjatuhkan pandangan serius nan penuh harapan pada lelaki gagah di hadapannya. Lapor komandan, saya Al-Zaidan lalai dalam menjaga hati hingga tak sengaja jatuh cinta pada putri Letjen bernama Grace Ahlia. Izin untuk menyampaikan dalam waktu dekat ini setelah menyelesaikan misi saya akan segera melamar putri Anda. Seongkok donat berhasil menyendak tirokoid Ahlia, maniknya membulat sempurna menoleh ke sang ayah yang masih santai menikmati kopi tanpa beban. Begitu juga Zain terlihat begitu teduh menyimpan harapan. Lidah Ahlia keluh mengucap satu kata pun, memilih menunggu respon sang ayah. Seringaian tipis menarik bibir Satria. Akhirnya kapten yang saya kenal berhati dingin jatuh cinta, dan sungguh hal yang tidak terduga jatuh hati pada putri saya. Boleh saya tahu apa yang membuat kapten bisa tertarik dengan gadis kecil nakal milik saya ini? Ucap Satria menoleh ke anaknya yang tampak gugup. Ayah, rengek Ahlia melas sempat sang ayah mengodanya di tengah atmosfer kegugupan seperti ini. Zain tenggelam sejenak pada kenangan sewaktu SMA dan beberapa keadaan yang membuatnya bersama Ahlia. Saya tidak paham komandan, tapi ketika pertama kali bertemu dengan Ahlia dunia saya seakan terusik. Anjir, maksudnya dia keganggu gitu. Emang iya sih, aku kan cegil dari SMA. Satu hal sederhana ketika terluka Ahlia selalu mencemaskan saya. Mulai detik itu saya bercita-cita ingin menjadi pasiennya seumur hidup, ujar Zain menyeringai sudut bibirnya. Haha, bagaimana jika gadis ini menyusahkanmu? Satria terkekeh, santai, hubungan mereka layaknya sang ayah dan putra, kenapa yang awalnya tegang jadi genre komedi? Saya suka disusahkan jika berhubungan dengan dokter Ahlia dan yakin Ahlia punya perasaan yang sama terhadap saya. Zain memicing mata ke arah Ahlia seolah siap menerima gadis itu di dalam hidupnya. Oh tidak, aku bisa sakit gigi mendengar perkataanmu manismu Mas, Ahlia membatin. Lalu bagaimana dengan dirimu nak? Kini Satria melempar pertanyaan kepada putrinya. Ayah, sedari tadi aku sudah tegang, kenapa harus bertanya? Tentu saja aku mencintai Mas Zaidan sepenuh hati, balas Ahli menangkup wajahnya menahan malu seserasa kupu-kupu sedang dugem di perutnya. Satria berdiri dari kursi memanggil putrinya agar mendekat. Dengan hormat Zain melepas baret merahnya dan ikut berdiri. Ahlia, nak kemarilah. Lelaki berpangkat letjen itu merentangkan tangannya lebar, ayo kalian berdua peluklah ayah. Seperkian detik Zain dan Ahlia saling lempar pandangan lalu menghamburkan pelukan haru pada Satria. Putra dan putri saya sudah besar,
Berbahagialah selalu ayah merestui langkah kalian bersama, semoga kalian saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Usapan demi usapan beriringi restu dihaturkan di sela pelukan. Tak terasa bulir bening lolos jatuh di sudut mata Satria. Bagaimana dengan ibu? Ayah, dia tidak akan mengizinkanku berhubungan dengan lelaki manapun kecuali pilihannya. Lirih Ahlia sendu dan hanya dapat didengar oleh Satria. Ibunya melarang untuk berpacaran selama belum mengambil spesialis. Biarkan ayah yang urus ibumu. Fokus saja menyelesaikan tugas di sini. Segeralah kembali ke Indonesia, nak. Ayah tak sabar mengadakan sebuah pesta pernikahan, bisik hangat Satria meniup telinga putrinya. Love sekebon ayah, aku mencintaimu. Mas, panggil Ahlia memecah keheningan saat perjalanan pulang. Dalam sayang, blues. Oh tidak, kenapa aura mas-mas Jawanya begitu kuat? Kenapa jadi ngomong pakai krama halus, geli banget? Gak boleh ya. Cek, bukan, jantung aku gak aman, tolong. Ahlia beringsut ke bawah dashboard mobil berusaha menutupi pipi meronanya sementara Zain geleng-geleng melihat tingkah gemas Ahlia. Sakreso jenengan mawon sayang. Terserah kamu saja sayang. Bisa udahan gak sih Mas Hua? Zain tak bisa menahan senyuman menggoda melihat gadis di samping kursinya salah tingkah. Ya udah, kenapa, ada yang mau diomongin? Tanya Zain sembari fokus mengemudi mengingat jalanan begitu curam. Mau tanya kenapa Mas yakin banget bilang ke ayah kalau aku juga cinta sama Mas? Yakinlah 100%, tidak ada yang mau nolak saya, buktinya kamu tergila-gila dengan saya kan dari dulu hingga sekarang. Idih, sombongnya dituruni dong om, cubitan kecil mendarat di perut Zain. Aw, saya sombong. Itu biar bisa dapetin kamu juga. Tantangan saya baru dimulai ketika bertemu dengan ibumu nanti, Lia. Zain tersenyum getir seraya mengetuk setir mobil. Mendengar hal itu Ahlia merasa kehilangan moodnya. Dia menaruh kepalanya di pundak Zain sembari mengaitkan lengan mereka. Dapat Ahlia nikmati side profil wajah paripurna nan tegas lelaki tersebut. Mas, gimana kalau ibu gak mengizinkan kita bersama? Saya akan meyakinkannya, Lia. Seorang ibu akan luluh jika mengenai kebahagiaan anaknya, sahut Zain menoleh menatap dalam Ahlia sejenak. Wajah mereka hampir bersentuhan. Zain tak bisa menahan gejolak dalam dirinya. Kap, kecupan singkat nan lembut mendarat di bibir ranum Ahlia, membuat sang empu menegang. Benda kenyal itu seperti aliran listrik. Saya hanya membalasmu waktu di ruang medical check-up. Masih dengan tatapan terkunci Ahlia merasakan siluet seseorang lewat di depan mereka. Mas, awas. Brak. Zain yang tak fokus telat membanting setir membuat mobil jeepnya menabrak seorang wanita muda hingga terpental beberapa meter. Astagfirullah, kamu gak apa-apa kan, ada yang luka? Maafkan saya yang gak fokus. Zain menarik Ahlia dalam pelukan dan mengusap lembut surainya. Ahlia menggeleng berusaha menenangkan Zain nampak cemas. Gak apa-apa mas, gimana? Saya baik-baik saja. Mereka kompak bergegas turun melihat kondisi. Betapa terkejutnya gadis yang terkapar itu masih menggeliat di jalan. Miss, are you okay? Hey, Ahlia berusaha membalikan punggungnya. Mereka dibuat terkejut kedua kalinya melihat netra zamrud gadis tersebut hampir tertutup. Sontak Zain menyapu surai gelap yang menutupi wajah sang gadis. Rania. Zain berteriak menepuk pipinya berusaha mengembalikan kesadaran. Perlahan sayup suara parau gadis itu menyahut. Long, saya kapten, ada yang menculik saya. Siapa? Katakan orang itu, tidak akan saya AMPUNI. Raung Zain menyadari bibir Rania yang bengkak dan terluka sudah pasti hal bejat menggerayangi tubuhnya. Tubuh saya sakit Kapten Hicks, semuanya telah direnggut. Jangan takut, saya akan melindungi kamu Rania. Zain yang paham kemana arah bicara Rania membelai singkat puncak kepala gadis terkapar lemas tersebut. Mas, segera naikkan Rania ke mobil, takutnya ada pendarahan dalam. Belum sempat Ahlia menyentuh tubuh Rania, tangan kekar Zain duluan membopong gadis tersebut bergegas lari ke arah mobil jeep militer. Rania yang ketabrak, kenapa aku yang sesak ya Allah?
Tenda medis. Manik zamrud menyala milik Rania tertutup rapat, terdengar deruh nafas yang tak karuan. "Yuchka, Kapten," suara erangan samar terdengar dari gadis tengah tertidur di bangsal, membuat Ahlia yang sedang menyeka luka di tangan gadis itu berhenti seketika. "Apa Zaidan emakmu ha? Lagi tidur saja kau masih mengigau tentang dirinya," celoteh Ahlia geram. Sakit, Kapten." "Iya, makanya ini kan lagi diobatin," bentak Ahlia menyuntikkan pereda nyeri pada Rania. "Kenapa dia jadi dokter galak?" "Lia, kenapa kamu membentaknya, dia sedang sakit," suara bariton menginterupsi Ahlia. Terlihat Zain berdiri menatap mereka dari ambang pintu. Ahlia meneguk ludahnya tercekat. Aku hanya bercanda mas, itu teknik supaya pasien segera sadar." "Bohong Ahlia, mungkin efek cemburu." Zain perlahan masuk tanpa menimbulkan suara. Dia melepas sepatu PDL dan baret merahnya duduk di ujung bangsal. "Bagaimana keadaannya?" tanya Zain menatap sendu Rania. Terlihat dahi gadis itu masih berkerut menahan sakit. "Luka fisik udah aman mas, tinggal psikisnya saja." Ahlia mengulung bibirnya lamat berusaha melanjutkan ucapan. "Maaf mas, tapi aku harus mengatakan ini. Apa Rania sebelumnya korban kekerasan dan pelecehan? Terdapat bekas luka di area intimnya." Zain menghembuskan nafasnya gusar seolah merasa bersalah. Dia seorang sandera Lia. Selama dikurung dia selalu mendapatkan hal itu. "Saya tidak ingin gadis ini membunuh dirinya sendiri. Jadi saya berjanji akan menemukan keluarganya di Indonesia agar bisa melanjutkan hidup tanpa rasa takut. Setelah Rania bangun saya akan bertanya, lalu menghukum pelaku yang membuatnya seperti ini." Dek, hati Ahlia mencelos. Tak terbayang wajah secantik bulan ini menyimpan luka sedalam samudera. Dia terlalu kekanakan menganggap Rania saingan cintanya. "Mas udah dapat informasi di mana dan siapa keluarga Rania?" Zain terdiam menahan sesuatu mengalir di sudut matanya. "Saya tidak tahu. Dia bahkan tidak mau menceritakan detail. Yang saya tahu ayahnya seorang tentara Indonesia bertugas di Palestina saat itu." "Tentara? Apa itu artinya ayah Rania menikahi seorang wanita Palestina? Tapi ayahnya kenapa tidak mencari gadis ini?" "Entahlah, saya belum menanyakan pasti kepada Rania. Dia menolak cerita," sahut Zain. Ahlia tenggelam pada ingatannya sejenak. "Oh ya, tanya ayah aja mas. Pas masih kecil aku inget ayah ninggalin aku dinas di Palestina. Kali aja kenal sama ayahnya Rania." "Komandan Satria. Nanti aku sama ayah ngajak Rania cerita pelan-pelan, semoga aja bisa terbuka," ujar Ahlia tersenyum hangat. Ahlia sadar untuk menjauhi gadis Palestina itu dari Zain adalah berusaha mempertemukan Rania dengan keluarganya. Zain tersenyum tipis mengangguk patuh. Dia selalu dibuat kagum. Ahlia selalu punya jalan keluar untuk semua masalah. "Kita akan mencari keluarga Rania bersama. Lia sini," panggil Zain melihat Ahlia yang sudah selesai mengobati Rania di kursi sebelah bangsal. Sontak Ahlia berdiri heran. "Kenapa? Mendekatlah," lirih Zain dengan senyum semrik khasnya. Langkah Ahlia mengikis jarak di antara mereka. Tanpa aba-aba tangan besar merangkul pinggang mungilnya. Zain meletakkan dagunya di pundak sang dokter sambil menghirup aroma surai Ahlia begitu segar. "Kenapa jadi manja banget Kapten Galak satu ini?" jemari Ahlia mengacak rambut cepak Zain. "Manjanya kan cuma sama kamu saja sayang," sahut Zain mendusel gemas wajahnya ke pundak Ahlia. Bulan sabit terbit makin brutal di wajah imut Ahlia. Sejak kapan dia bisa menaklukkan kapten jelmaan kulkas 2 pintu ini? "Idih, udah mulai berani panggil siing-siing," cibir Ahlia. "Kenapa kamu kan sayangnya saya, hidup dan mati saya, jiwa raga saya," krocos Zain tanpa henti. "Jiwaku hampir mati mas melihatmu pergi ke tempat berbahaya seperti ini. Mas tahu ketika pasangan lain menjahit kancing baju pasangan mereka yang lepas, maka aku berbeda malah menjahit kulitmu yang lepas, rasanya." "Kap." Bunyi begitu renyah menginterupsi dinding tenda medis lantas membungkam pembicaraan.
Ahlia pun sontak menegang merasakan benda kenyal meraup bibirnya. Ciuman tersebut lama-kelamaan semakin dalam. Emas nanti Rania kebangun astaga, lirih Ahlia melepas tautan bibirnya. SSSTT, Rania sedang tidur, lagi pula biarkan saja dunia tahu kalau kamu milik saya, balas Zain mengeratkan pinggang Ahlia spontan sang empu mengalunkan lengannya ke leher jenjang Zain. Ahlia yang terbuai membukakan tupan bibirnya, Zain yang mendapat akses lampu hijau sontak menyeringai nakal, segera ia memberikan lumatan indah nan penuh gairah. Jangan bicara yang tidak-tidak, ingat kata ayahmu kita akan saling menjaga, bisik Zain, sadar Ahlia sudah kehabisan oksigen dia mengakhiri aksinya, lalu mengecup lembut kedua kelopak mata Ahlia. Di sisi lain tangan gadis terbaring di bangsal mengepal kuat bahkan darah segar mengucur keluar dari infusnya. Netra zamrud itu masih tertutup sempurna meski bulir bening tengah mengalir deras di sana. Kalian tahu gak sih, katanya si Kunti mata ijo tadi diculik terus ditemuin si Ahlia di jalan, celetuk Dora di tengah makan malam mereka. Dia punya nama Mbah, Zahra Nia udah bagus-bagus dipanggil Kunti, sahut Maxel. Itu kerjaan si Una yang nyebut Kunti dari awal. Lagian pantes kok, mukanya aja cantik tapi penampilannya kelihatan gak keurus. Mereka hanya bisa menggeleng mendengar perkataan Dora yang memang tidak pernah disaring. Kalau gitu kita harus waspada anjir tadi Rania, besok bisa-bisa kita kena culik, Una bergidik ngeri mengusap tengkuknya. Haha siapa yang mau nyulik Anda Dokter Una? Gak ada untungnya hei, beban lagi ada hahaha. Cibir Dora tertawa keras membuatnya tersendak makanan. Syukurin, lagian sok asik, balas Una kesal. Gua setuju sih, kan udah gue bilang nama samaran itu penting, selain jadi dokter kita harus jadi pejuang, kita harus berjaga minimal untuk diri kita sendiri. Daerah perbatasan sering terjadi konflik dan kita gak tahu bisa ada ledakan bahkan tembakan kapan saja, terang Maxel membuat mereka berempat mendekatkan telinga. Una yang tak percaya tertawa sumbang, wakak, kebanyakan nonton film action Lucel. Terserah gua hanya memperingatkan. Dora semakin merasakan aura keseriusan, kita kan dijagain tentara, Kopassus lagi tugasnya gak main-main sel. Dasar aja si Rania mainnya kejauhan makanya diculik. Tentara juga banyak gaya baga salah-salah pegang senjata, rata-rata kerjaannya makan, tidur, pacaran, ucap Maxel mengedik bahu acuh. Maksud lu apa ya? Nyindir ayang gua, celetuk Una geram. Kalau gitu si Rania siapa yang menculik dan untuk apa? Tanya Samuel agar kembali ke topik. Nah itu dia kita harus cari tahu siapa Rania sebenarnya. Gara-gara ini gue curiga bakal ada penyerangan dari semacam kelompok pasukan gelap yang gedubrak, anjir kampret. Semua terjungkal setengah mati ketika Ahlia datang membuat suara gaduh memecah kerumunan di tengah mereka. Kaget bangke. Sialan lu Ahlia, orang lagi serius kirain suara apa, ucap Dora mengelus dada. Lagian kurang deket para rekanku, kalau deket informasinya semakin hot ya kan, sindir Ahlia terkekeh bisa-bisanya geng dokter ini bergibah tanpa dirinya. Sore hari menjelang malam para geng dokter disibukkan memasak berbagai hidangan menu untuk makan malam mengingat pejabat Lebanon dan pasukan Barak Timur yang dipimpin Satria akan datang berkunjung ke wilayah perbatasan, ya bisa dibilang blusukan. Gadis bernetra zamrud datang membelah kerumunan yang tengah bersenda gurau di sela kegiatan membuat mereka terdiam sejenak. Dia datang, kode Una melirikan mata pada semua rekan medis. Boleh saya ikut membantu? Tawar Rania mengedarkan pandangannya gugup. Yakin udah sehat, nanti pingsan nyalahin kita, yang susah bukan kamu aja ya tapi kita juga cari obatnya paham? Tegas Dora sambil menunjukkan sutil yang dipakai mengaduk daging. Paham, sambung Samuel heboh mengarahkan telapak tangannya ala-ala tren. Rania mengulum bibirnya lamat tampaknya mereka tak suka akan kehadirannya di sini. Insyaallah saya sudah sehat teman-teman, lagi pula tamu sebentar lagi sampai hidangan harus segera siap.
Ya udah Kunti maksudku Rania gantiin saya gih tangan udah keram 1 jam maju mundur ngaduk nih daging. Rania mengangguk patuh mengambil alih tugas Dora. Mereka bergegas menyusun meja dan kursi di area lapangan menghias barak dengan lampu hias sedemikian rupa agar terlihat indah. Tak lama serombongan jeep militer datang satu persatu. Tampak dengan rasa hormat Kapten Perbatasan Lebanon menyambut mereka. Ibu ketua sini. Tita Una tak jauh dari rombongan tamu yang datang. Mendengar panggilan sahabatnya, Ahlia yang sibuk mengangkut hidangan dari dapur bergegas berjejer di barisan. Mereka saling berjabat tangan hikmat. Tampak ayahnya gagah mengawal pria paruh baya berharimsa dengan sorban besar hitam di lilit kepala. Bisa ditebak itulah pejabatnya. Beliau juga pemilik kilang minyak, sebut saja Tuan Omar. Setelah beberapa menit berbincang dengan bahasa yang tidak Ahlia mengerti tentunya, mereka yang pelangap-longo hanya bisa mengangguk dan menggeleng diringi senyuman. Marhaba, syukron jazilan, guman Samuel membuat semua temanya melotot kerahannya. Lo ngerti, kaget Una dengan rahang yang jatuh. Beliau bilang tempat ini begitu indah dengan orang-orang baik seperti kita. Ahlia menepuk tangan kagum, wah terlalu menyala si ini gak bisa harus login ini mah. Biasa aja kali bos, aku kan banyak baca bisalah bahasa asing asal jangan bahasa kalbu hehehe. Malam hari tiba, selepas melaksanakan sholat berjamaah rombongan Tuan Omar diarahkan ke meja makan yang terbentang luas. Mereka menikmati hidangan di bawah cahaya rembulan bersamaan angin sepoi-sepoi. PRANGG. Gadis bersurai gelap melepaskan gelas di nampan yang dibawanya hingga pecah berhamburan mengakibatkan kakinya berdarah. Rania, ada apa? Kau baik-baik saja? Tanya Ahlia cemas bergegas menghampiri. Tangan gadis itu bergetar hebat berusaha mengambil pecahan gelas, seperti abis melihat malaikat maut. Rania menundukkan wajahnya mengerjap mata berkali-kali tak percaya siapa yang ia lihat. Sudah hentikan, kau bisa terluka nanti. Tita Ahlia menghempas tangan Rania. Ayah Hicks. Isak tangis gadis itu pecah dadanya seolah sesak tubuh gontainya tak kuat berdiri. Ahlia yang mendengar terlonjak kaget, apa di antara rombongan tersebut ada ayahnya Rania. Ayahmu, katakan siapa, tunjuk yang mana. Dengan mata berkaca-kaca Rania mengarahkan telunjuk kanannya tepat melesat pada pria berseragam loreng di samping Tuan Omar, dan dia adalah Satria. Dek, Ahlia mengusap pelupuk matanya berkali-kali tak percaya apa maksud Rania menunjuk ayahnya. Aku menemukannya Dokter Ahlia, dia adalah ayahku Satria Nawasena. Terima kasih telah memberiku semangat bertahan hidup, terang Rania memeluk haru. Ya benar, itu juga nama panjang cinta pertama Ahlia. Ahlia terdiam layaknya patung tak membalas pelukan tersebut. Dia masih mencerna apa yang didengar barusan. Itu artinya ayah mereka sama. Apa yang terjadi ya Tuhan, batin Ahlia sesak. Dok, sepertinya Dokter Ahlia begitu mengenal ayahku. Mohon bantu aku bertemu dengannya. Dok, kenapa menangis? Maaf terbawa suasana. Ya, aku sangat mengenalnya. Kita akan bertemu nanti setelah lengang. Ayahmu pasti senang bertemu putrinya setelah sekian lama. Lirih Ahlia sambil menahan isak tangis begitu menyakitkan. Dia kembali memeluk adiknya agar air matanya tak terlihat. Selang beberapa jam tamu VIP telah pulang dikawal oleh pasukan singa dipimpin oleh Zaidan. Ayah. Satria yang mendengar suara putrinya memanggil segera berbalik badan, sontak netranya menatap bingung, bukan suara Ahlia melainkan gadis di sebelahnya. Kenapa nak? Sahut Satria menatap sejenak Ahlia dari jarak beberapa meter namun beralih pada seorang gadis yang tiba-tiba berlari ke arahnya. Rania menghentikan langkahnya menatap sayu wajah yang dahulu menemani masa kecilnya. Selang beberapa detik wajah Satria mendadak pucat pasi. Ayah, ini aku putrimu Zahrania, ayah mengenaliku. Tubuh Satria membeku bersamaan angin dingin malam menerpa. Zahra. Putriku. Sontak Rania mengangguk senang, dia mengecup haru punggung tangan sang empu beberapa kali. Wajah ini begitu mirip dengan ibumu. Sedang apa nak di sini dan di mana ibumu?
Ibu, baru-baru ini syahid ayah dan aku ditangkap sebagai sandera beruntung pasukan aliansi perdamaian menyelamatkanku dan ada para dokter merawatku di sini. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Saya telah banyak berdosa kepada kamu dan ibumu, tutur Satria berkaca-kaca mengecup puncak kepala sang putri. Satria yang lupa sejenak Ahlia menatap mereka sontak menghentikan aksinya. Betapa terkejutnya Satria melihat Ahlia sudah tak ada di dekat mereka. Sebentar Zahra, ada sesuatu yang ayah urus. Ayah akan segera kembali. Senyum Rania pudar namun ia berusaha mengerti. Satria kocar-kacir mengejar langkah putrinya yang berlari sekencang mungkin. Ahlia berhenti, ayah mohon. Maafkan ayah nak, hukum saja ayah. Tapi jangan menghindar, Lia. Berhenti, jangan mengejarku. Demi Tuhan nak, kau bisa jatuh. Apa pedulimu ayah, kini aku tahu, kau memang pantas ditinggalkan. Kali ini aku telah salah menilai ibu. Ibulah yang benar sementara kaulah tukang selingkuh dan bahkan punya seorang anak haram. Demi Tuhan sangat menjijikan. Ahlia berteriak berlari sekuat tenaga. Ia tak menghiraukan kakinya yang berdarah beberapa kali tersandung bebatuan dan ranting tajam. Baginya luka melihat wajah ayahnya lebih menyakitkan. Sorot lampu mobil membuat Ahlia terkejut, tak ada waktu lagi menghindar. Naas dia yang frustasi membiarkan tubuhnya diserempet jeep Milter beruntung tidak terpental karena sang pengemudi sempat banting setir. Bro, tubuh Ahlia yang lemas sok ambruk seketika. Allahu Akbar, apa saya tak salah lihat, itu dokter Ahlia. Tutur Wira cemas menatap Zain di kursi belakang. APAA. Maaf komandan, dokter Ahlia berlari di depan mobil kita. Bangsat, umpat Zain membuka kasar pintu mobil. Bagai disambar petir Zain terkejut melihat kondisi Ahlia yang terkapar lemas. Hati Zain begitu terluka, kondisi gadisnya begitu memprihatinkan, wajahnya yang sembab dan kaki penuh luka. Astagfirullah Lia, apa yang terjadi sayang? Lirih Zain membawa Ahlia yang tak sadarkan diri ke dalam gendongnya, bergegas ke barak perbatasan. Wira, kau yakin tidak menghantam tubuh Ahlia keras? Tidak komandan, saya sempat banting setir, sepertinya dokter Ahlia terluka saat berlari. Sit. Emosi Zain semakin tak terkontrol, rahangnya mengertak kasar melihat wajah sendu gadis dalam dekapannya. Tapi kenapa dia melakukan itu? Apa ada yang menyakitmu sayang? Hei, Zain yang cemas tak henti mengecup pipi Ahlia agar kelopak mata indah itu segera terbuka, namun respon nihil, hanya deruh nafas tak karuan dari Ahlia yang terdengar. Bertahanlah, saya tidak akan mengampuni siapapun yang menyakitimu. Lirih Zain mendekap tubuh Ahlia dari angin malam yang begitu menusuk. Bersambung.